pemeriksaan formulir. Ya. Jadi nanti tugas kalian adalah setiap mahasiswa membuat rekam medis dan juga surat rujukan. Jadi membuat dua. Ya. Jadi membuat rekam medis rawat jalan dan membuat surat rujukan. Nanti setelah itu, setelah selesai, nanti salah satu mahasiswa bisa laporan kalian, tugas kalian tadi bisa dikumpulkan jadi satu. Nanti siapa yang share screen, di situ nanti saya akan langsung memberikan feedback. Ya, dapat dipahami ya? Iya, dokter. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ini mengenai rekam medis dahulu ya, Dek. Oke, rekam medis itu apa sih? Pengertian rekam medis atau disingkat dengan medik atau disebut dengan medical record, yaitu berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang apa saja isinya, yaitu ada identitas pasien, kemudian ada pemeriksaan, ada pengobatan. Di sini pemeriksaannya mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Ya. Manfaatnya apa? Yang pertama yaitu menjamin kelengkapan administrasi pasien, kemudian memudahkan perencanaan dan penilaian pelayanan medis. Tunggu sebentar ya, Dok. Kemudian ada juga sebagai sumber data penelitian atau bisa saja memperlancar hubungan antar petugas kesehatan. Ya. Yang jelas rekam medis ini kan pasti bersifat rahasia ya. Siapa saja harus menjaga rahasia, yaitu dokter penanggung jawabnya atau DPJP-nya. Kemudian ada petugas pengelola rekam medis dan direktur atau pimpinan dari rumah sakit atau klinik tersebut. Tapi rekam medis ini ingat bisa saja dibuka. Ya, boleh dibuka. Yang pertama, yang pasti atas persetujuan pasien. Kemudian ada permintaan penegak hukum untuk kepentingan penelitian dan pendidikan ataupun audit medis, tapi tanpa menyebutkan identitas pasien. Jadi ini biasanya pada kalau kalian menggunakan data untuk skripsi ya bisa menggunakan rekam medis ya. Oke. Jadi, oke, jenis rekam medis. Ada rekam medis rawat jalan, rekam medis rawat inap, rekam medis gawat darurat, rekam medis bencana, rekam medis dokter spesialis, dan rekam medis untuk pengobatan massal atau di dalam ambulan. Isi dari rekam medis rawat jalan apa saja? Yang pasti ada identitas pasien, kemudian tanggal dan waktunya harus kita tulis. Hasil anamnesis di sini mulai dari keluhan utama, kemudian RPS, RPD, RPK, RPE, RP sosial ekonomi, ya. Kemudian ada pemeriksaan, hasil pemeriksaan fisik, ya itu harus kita tuliskan. Kemudian diagnosisnya apa, bagaimana rencana penata laksanaannya, pengobatan dan atau tindakan, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, dan persetujuan tindakan bila diperlukan. Dan yang terakhir ada juga adalah tambahannya yaitu harus ada nama dan tanda tangan atau paraf dari DPJP-nya. Rekam medis rawat jalan hampir sama seperti rekam medis rawat inap, rekam medis rawat inap hampir sama seperti rekam medis rawat jalan, tapi ada tambahannya. Yang nomor 9 ini, Dek. Catatan observasi klinis dan bagaimana hasil pengobatannya ada ringkasan pulang atau dinamakan dengan resume medis. Ya. Rekam medis gawat darurat juga sama seperti rekam medis rawat jalan, tapi tambahannya adalah ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan bagaimana rencana tindak lanjutnya. Kemudian ada sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan yang lainnya. Pasiennya dipindahkan itu menggunakan ambulans kah atau menggunakan mobil pribadi itu harus dituliskan. Rekam medis bencana sama seperti rekam medis gawat darurat, tapi ditambahkan ada jenis bencana dan lokasi di mana pasien ditemukan,
kategori kegawatan, dan nomor pasien bencana massal, kemudian identitas orang yang menemukan pasien tersebut. Rekam medis dokter spesialis, baik rawat inap maupun rawat jalan itu sama, tapi biasanya pada dikembangkannya atau biasanya ada perbedaan di pemeriksaan fisik saja, disesuaikan dengan spesialisasinya. Rekam medis pengobatan massal atau di dalam ambulan itu sama seperti rekam medis gawat darurat. Rinciannya. Ini ringkasan pulang atau dinamakan dengan resume medis. Ini letaknya hanya pada rekam medis rawat inap. Isinya resume medis itu apa saja? Yang satu adalah identitas pasien, kemudian ada diagnosis masuk dan apa indikasi pasien dirawat. Kemudian ada ringkasan, karena kan resume medis ini kalau misalnya didapatkan pada saat pasien pulang ya, maka harus ada ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, dan diagnosis akhir, kemudian apa pengobatannya dan bagaimana tindak lanjutnya. Dan jangan lupa ada nama dan tanda tangan DPJP-nya. Pengisian rekam medis yang pasti harus secara lengkap dan menyeluruh, kemudian tidak boleh diganti atau dihapus. Bila keliru harus dicoret dan tulisan tetap terbaca, kemudian dibenarkan dan diberi tanda parah. Penyimpanan rekam medis. Kalau di rumah sakit selama 5 tahun kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan yaitu selama 10 tahun. Kalau di klinik atau selain rumah sakit itu selama 2 tahun. Contoh rekam medis. Maaf, Dek. Oh, maaf. Oke. Contoh rekam medis. Jadi nanti yang kalian buat adalah contohnya seperti ini. Kalian nanti akan membuat rekam medis rawat jalan. Ya, yang pasti yang pertama ini ada identitas pasien, kemudian tanggal pasien datang, kemudian ada kolom subjektif. Ini isinya adalah keluhannya pasien, kemudian RPS-nya bagaimana, RPK, RPU, RPD. Kemudian objektif ini kita lakukan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan vital sign sampai dengan pemeriksaan fisik sesuai dengan skenario. Kemudian ada assessment itu adalah diagnosis, planning harus tertulis 4. Ada planning terapi, planning pemeriksaan penunjang, planning edukasi, dan planning rujukan. Kalau misalnya belum ada planning pemeriksaan penunjang, maka kalian tak kasih tanda strip. Ya, kemudian ada tanda tangan dan nama dari DPJP-nya. Kalau 3 hari atau hari berikutnya pasien kontrol kembali, dituliskan lagi keluhan utamanya apa, RPS, RPD, sampai sosial ekonominya dituliskan. Ya, nanti kalau kalian di dokter muda, kalian akan mendengar istilah SOAP deh. SOAP itu adalah ini. S itu adalah subjektif, atau biasanya kalian mendengar istilah SOAP. O itu adalah objektif, A itu assessment, P itu adalah planning. Jadi nanti kalian membuat rekam medis seperti ini. Oke, ini contoh lain dari rekam medis rawat jalan. SOAP-nya ada di bawah. Ini hampir sama. Tapi SOAP-nya yang ini ada di bawah. Ya, oke. Kemudian setelah rekam medis, kemudian surat rujukan. Surat rujukan atau rujukan itu apa sih? Yaitu upaya melimpahkan wewenang. Kita limpahkan atau kita berikan wewenang dan tanggung jawab penanganan kasus yang sedang ditangani oleh seorang dokter kepada dokter yang lain. Bertujuan untuk apa? Untuk memperoleh pemecahan masalah baik untuk keperluan diagnostik, pengobatan maupun pengelolaan pasien selanjutnya. Dapat dilakukan terhadap apa saja, yang pasti pasiennya sendiri atau bisa juga berupa bahan pemeriksaan, hasil biopsi, kemudian sekretnya pasien, itu termasuk. Bentuk rujukan medis, yang pasti kan harus melakukan rujukan secara tertulis karena lebih ada buktinya. Kalau lisan kan tidak ada buktinya, ya. Oke, arah rujukan yang paling banyak nomor 1 dan nomor 2, yaitu dari dokter umum kepada dokter spesialis atau dari dokter spesialis tertentu kepada dokter spesialis yang lain. Yang nomor 3 ini sangat jarang sekali, dari dokter spesialis kepada dokter umum. Ini biasanya terjadi kalau misalnya pasiennya rumahnya jauh dari pelayanan kesehatan, maka bisa dilakukan. Nah, contoh rujukan medis nanti yang kalian buat adalah yang sebelah kiri ini, Dek. Contoh rujukan. Jadi ini adalah identitas pasien. Kemudian anamnesis ini isinya, anamnesis kan keluhan ya. Isinya mulai dari pasiennya datang awal sampai dengan pasiennya kenapa kalian rujuk. Ya, kalian singkat atau diringkas. Mulai dari pasiennya datang sampai dengan pasien kamu rujuk itu kenapa.
Jadi dituliskan di sini. Ini tertulisnya adalah baik anamnesis ataupun pemeriksaan fisik. Kemudian diagnosis sementaranya ini adalah diagnosis yang kenapa kalian rujuk, bukan diagnosis hari pertama pasien datang. Misalnya hari ketiga baru kalian rujuk. Lah itu hari ketiga, diagnosis hari ketiga itu yang kalian sertakan di sini, bukan diagnosis hari pertama. Ya, ini termasuk kasus apa dituliskan, kemudian terapi atau obat yang telah diberikan apa. Ya, ini contoh lain dari surat rujukan tapi punyanya BPJS. Ya, hanya tidak ada tertulis anamnesisnya, langsung diagnosisnya saja. Ya, tapi nanti kalian buat yang seperti surat rujukan ini. Oke, selanjutnya yaitu sudah untuk untuk rekam medis dan juga surat rujukan, lanjut ke formulir pemeriksaan penunjang. Kalau pemeriksaan penunjang kan kalian membutuhkan labor apa darah lengkap, kemudian pemeriksaan foto X-ray, USG, kemudian kultur dan sebagainya. Kalian tinggal centang-centang saja yang mau kalian mau apa. Ini adalah contoh dari formulir pemeriksaan penunjang. Ya, jadi kalian tinggal centang-centang saja yang kalian mau melakukan pemeriksaan yang ya. Oke, ini adalah hasil pemeriksaannya. Ini hasilnya. Yang ini adalah nilai normalnya yang sebelah kanan sendiri. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Ini adalah skenario nanti yang akan kalian masukkan di rekam medis dan juga surat rujukan. Ini adalah skenarionya. Silakan nanti kalian membuat dua tugasnya, yaitu rekam medis dan juga surat. Oke, silakan ada pertanyaan sebelum kalian masuk. Belum ada? Belum ada ya? Belum Oke, ada silakan. sebelumnya. Kalau gitu oke, saya kasih waktu berapa lama? 15 menit cukup? Atau setengah jam? Sampai jam 1? Izin bertanya dokter, jadi kami mengerjakannya di PowerPoint atau Word atau bagaimana dokter? Kak, kalian sudah punya file untuk rekam medis, kan? Rekam Sudah punya medis dari yang kelompok di sebelumnya? drive itu, yang di drive atau yang mana dokter? Yang masing-masing dari, Sama seperti ini deh, rekam medis yang saya infokan di BPT saya tadi. Rekam medis rawat jalan. Ada enggak? sebentar dokter. Belum, tak? Nah, yang kelompok kemarin itu sudah ada. Sih. Kalau di drive itu kayaknya punya RSI kayaknya, Dek. Belum masuk. Dia nih bisa masukkan di drive enggak? Atau drive itu punya drive-nya Mbak Devi ya? Oke dokter, punyanya Mbak Devi dokter. Oh iya. Sudah. Bentar, saya tak kasihkan. Dia ini tadi room 1 ya. Oke, sudah saya berikan di WA. Nanti untuk surat rujukannya disesuaikan dengan yang ada di WPT itu saja ya, yang sebelah kiri ya. Oke dokter, matur nuwun Oke, dokter. sampai nih jam 1 atau 15 menit atau setengah jam kalian mengerjakan? Setengah jam. Jam 1 lebih 15 berarti ya. Oke dokter. 15 ya. Ya, sudah oke, silakan sambil mengerjakan.